Pak Ma'ruf Amin, rekam jejak dan pandangan Anda terhadap isu-isu itu dianggap kontroversi, terutama fatwa-fatwa yang ikut Anda bidani ketika di Majelis Ulama Indonesia. Ada yang menuding fatwa-fatwa itu kerap kali justru menimbulkan aksi intoleran terhadap kelompok minoritas. Apa tanggapan Anda soal berbagai tudingan itu? Lalu menurut saya sebenarnya tidak ada yang mengarah kepada intoleran, itu tidak ada. Ada dua kemungkinan yang fatwa itu. Pertama, lebih pada menjaga umat supaya berada di dalam jalur aturan nilai-nilai agama. Fatwa itu kan bukan produk MUI, begitu kemauan MUI, tapi berdasarkan pertanyaan dari masyarakat, namanya peminta fatwa, mustafti atau lembaga atau pemerintah. Nah, kemudian itu direspon. Nah, oleh karena itu ada yang sifatnya itu memang bimbingan pada umat dalam rangka menjaga umat, himayatul ummah. Ada juga yang sifatnya merespon permintaan pemerintah ke lembaga, dan ada juga yang sifatnya itu tentu mengawal aturan-aturan yang disepakati, yang sudah jadi aturan. Ya, artinya ini aturan tidak boleh dilanggar. Bahwa kemudian timbul persepsi bahwa kerap kali fatwa-fatwa itu justru malah mencederai hak asasi manusia? Ya, itu kan penyalahgunaan namanya, memahami fatwa secara tidak benar atau melakukan eksekusi yang sebenarnya bukan haknya. Masyarakat tidak boleh mengeksekusi, yang mengeksekusi itu aparat hukum. Jadi kalau ada sweeping, ada itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan aturan fatwa yang kita berikan. Bahwa fatwa itu yang memicu timbulnya berbagai aksi? Itu mensalahfahami. Sama saja dengan ayat Al-Quran, jihad misalnya. Ayatnya benar, tapi ketika dimaknai oleh kelompok tertentu menjadi sesuatu tindakan terorisme, itu kan namanya pemahaman yang menyimpang. Nah, itu juga fatwa juga begitu. Fatwa itu sebagai satu bimbingan, kemudian dianggap itu perintah untuk melakukan eksekusi. Itu tidak benar. Oke, ada contoh kemudian yang ramai baru-baru ini soal memberikan ucapan Selamat Hari Natal. Betul. Video Pak Kiai ketika mengucapkan Selamat Hari Natal itu viral dan sempat juga ada yang mengedit video itu menjadi kampanye hitam. Tetapi yang mau saya tanyakan adalah ada kelompok yang mengatakan mengingatkan bahwa dulu sempat ada pernyataan Pak Kiai Ma'ruf yang tidak mengizinkan orang memberikan ucapan Selamat Hari Natal. Tapi kemudian sekarang karena jadi cawapres bikin video Selamat Hari Natal. Tidak bikin video, saya ingin menjelaskan bahwa fatwa tentang larangan mengucapkan itu tidak ada di MUI. Tidak pernah ada fatwa itu? Tidak pernah, yang ada itu mengikuti ritual keagamaannya, ikut bisanya. Itu tidak boleh. Kalau fatwa, maka itu kita di dalam fatwa netral. Boleh, kalau dia memahami itu boleh, silahkan. Kalau tidak, tidak. Kalau misalnya saya waktu itu tidak mengucapkan hari Natal, Selamat Hari Natal, bukan berarti tidak boleh. Syekhul Azhar, Masyayikhul Azhar, semua membolehkan itu. Jadi saya pikir itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Silahkan saja. Tidak pernah ada pernyataan bahwa sebaiknya tidak memberikan ucapan Selamat Hari Natal? Saya pikir tidak. Saya tidak. Misalnya kalau saya tidak mengucapkan, itu ya belum ada perlunya mengucapkan waktu itu. Jadi boleh iya, boleh tidak, terserah boleh iya, saja. Boleh tidak. Tetapi yang terakhir jelas mengucapkan. Jadi sudah clear soal itu ya, mengklarifikasi soal masalah. itu. Artinya bukan sesuatu yang qat'i, hukum yang dilanggar tidak ada. Mengucapkan boleh, tidak mengucapkan boleh.
Baik, saya ingin memperkenalkan juga narasumber pendamping yang sudah hadir. Tadi saya sudah sebutkan ada Bang Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Bang Usman, kalau kita melihat Kiai Haji Ma'ruf Amin yang ada di depan Anda saat ini, rekam jejaknya, kalau tadi saya sudah sempat sebut berbagai fatwanya, apa persepsi yang muncul di kalangan Anda dan teman-teman kalangan aktivis HAM kalau bicara soal sosok yang kita lihat ini? Iya, terima kasih. Jadi pandangan para aktivis hak asasi manusia atau para sarjana misalnya yang memperhatikan perlindungan minoritas di Indonesia memang kecewa mereka gitu ya. Dan itu didasarkan pada sejumlah penelitian-penelitian ilmiah termasuk misalnya yang dilakukan oleh Setara Institute, Ma'arif Institute atau Wahid Institute yang memperlihatkan meningkatnya angka kekerasan yang menggunakan atau mengatasnamakan agama. Misalnya serangan-serangan terhadap komunitas Ahmadiyah atau terhadap komunitas Syiah gitu ya. Atau dalam masa pemerintahan Pak Jokowi yang terbaru dengan SKB 3 Menteri itu terhadap ajaran Milah Abraham di Mentawai di Kalimantan. Nah, seluruh serangan-serangan itu dalam banyak kalangan aktivis hak asasi manusia dan juga para sarjana itu tidak bisa dilepaskan dari pendapat hukum atau fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Tetapi dalam perspektif hak asasi manusia yang harus dimintai pertanggungjawaban itu negara. Jadi negaralah dalam hal ini pemerintah, DPR dan peradilan, misalnya pemerintah, ketika menerbitkan SKB 3 Menteri itu masalah serius gitu. Jadi fatwa sebagai satu otoritas dari institusi keagamaan seperti MUI atau katakanlah pendapat dari otoritas keagamaan lain dari KWI atau dari NU, dari Muhammadiyah, dari PGI itu mungkin sesuatu yang memang bisa mengikat ke dalam institusi keagamaan itu sendiri. Oke, berarti masalah kalau tadi terjadi ketika Mas pemerintah baik, saya potong. Ketika SKB tadi itu. Kiai Ma'ruf mengatakan fatwanya bisa dengan mudah disalahpahami seperti halnya orang mensalahpahami ayat Al-Qur'an. Kalau penjelasannya seperti itu? Bagaimana? Kalau penjelasannya tadi yang kita dengarkan Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan fatwanya mungkin disalahpahami, eksekusi yang dilakukan terhadap fatwa yang salah tafsir seperti misalnya orang melakukan jihad dengan atas nama ayat Al-Qur'an atau atas nama agama. Dalam kasus terorisme saya kira itu betul penyalahgunaan itu atau mungkin pemahaman yang salah seperti Pak Ma'ruf sampaikan dalam debat. Tapi saya kira di dalam pelarangan-pelarangan atau penutupan rumah ibadah Ahmadiyah atau Syiah itu mereka jelas-jelas merujuk pada fatwa MUI gitu. Atau misalnya peraturan gubernur atau peraturan bupati gitu. Dan SKB 3 Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri maupun juga Jaksa Agung itu merujuk pada fatwa MUI. Nah memang persis pemicunya sebenarnya pada masa pemerintahan Pak SBY ketika sebagai presiden dalam membuka pertemuan nasional MUI di Istana Presiden, itu presiden seperti meminta MUI untuk katakanlah memberikan semacam pedoman bagi pemerintah untuk menertibkan apa yang dipandang sebagai ajaran-ajaran sesat. Nah di situ saya kira pemerintah keliru gitu. Nah, tetapi memang kita bisa bahas soal isu-isu itu secara spesifik ya. Misalnya dalam kasus Syiah. Baik, saya ingin minta tanggapan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin dulu. Ketika tadi mendengarkan bahwa pemerintahlah yang keliru ketika mengambil tindakan yang tentunya dilakukan berdasarkan keputusan bersama, salah satunya fatwa yang dikeluarkan MUI. Fatwa itu kan memberi keputusan hukum bahwa misalnya Ahmadiyah itu termasuk sesat katakanlah. Nah kemudian itu juga bukan fatwa MUI saja, fatwa berbagai majelis-majelis fatwa di dunia, di fikih Islami, di Saudi, Majma' Fikih dan sebagainya. Pokoknya kalau dari segi fatwanya itu tidak ada masalah ya. Nah kemudian karena ini sebagai sesuatu aliran sesat, ya kita biasanya minta kepada pemerintah, tolong ini dicegah. Seperti juga yang terjadi pada Gavatar, sebab juga bisa nanti menimbulkan konflik di masyarakat. Tetapi itu kita serahkan kepada pemerintah untuk mengambil langkah seperti apa mengamankan supaya tidak terjadi konflik itu. Oke, Mas Usman Hamid, kaitannya dengan bagaimana kemudian sekarang publik melihat atau persepsi publik terhadap Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai pendamping Pak Jokowi? Mereka menggunakan standar ketika Pak Jokowi naik di awal pemilihan umum presiden 2014.
seluruh program atau visi dan misi sebagai calon presiden ketika itu menjunjung tinggi hak asasi manusia, menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus 65, sampai dengan menghadirkan negara untuk melindungi kelompok minoritas Ahmadiyah, Syiah, sampai dengan Gavatar. Yang terjadi misalnya dalam kasus Gavatar yang terbaru di masa pemerintahan Pak Jokowi, saya kira bukan hanya serangan terhadap pemukiman penduduk Gavatar yang terjadi, tetapi juga pemenjaraan pimpinan-pimpinan dari Gavatar itu sendiri. Sementara para pelaku-pelaku pengerusakan itu tidak mendapatkan hukuman dan tidak mendapatkan kecaman yang memadai, yang saya kira itu merusak sendi-sendi dasar dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara Indonesia yang majemuk ini. Gitu. Baik, Pak Kiai, adakah tanggapan soal itu? Saya kira itu kan soal negara ya. Nanti pihak negara yang mesti menjawab. Kalau kita kan dari segi fatwanya saja. Tapi adakah visi atau sesuatu yang memang menurut Pak Kiai Ma'ruf ini yang harus dilakukan nanti kalau memang terpilih sebagai wakil presiden? Bagaimana visi HAM? Bagaimana melihat perlindungan minoritas dalam konteks bernegara? Saya pikir kita sudah ada pedoman tentang HAM itu kan sudah ada. HAM menurut konstitusi kita. HAM itu tidak boleh melanggar hukum. Jadi penegakan hukum dan HAM ini kan dua hal yang tidak boleh dibenturkan. Jadi kalau orang melaksanakan hukum tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran HAM. Begitu juga tidak boleh membentur agama. Nah ini memang harus ada penyelesaian. Makanya yang perlu kita berikan itu aturan-aturan. Aturan yang sudah ada harus memberi pedoman. Sebab itu aturan hukum. Ya, apakah undang-undang, apakah itu. Sepanjang itu berdasar atau berdiri di atas undang-undang atau regulasi yang ada, saya kira itu sebagai bagian daripada penegakan hukum. Ya, perlindungan pada minoritas juga itu bagian daripada juga perlindungan masyarakat dan itu hukum. Tapi tidak boleh kalau itu misalnya berhadapan dengan aturan yang ada. Saya kira itu. Baik, kita akan kembali. Setelah ini saya akan undang dua ketua umum partai politik untuk duduk bersama setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa.